sebenarnya sesuai sama plan kita sih. Ya kita lihat aja kondisi kita seperti apa gitu. Jangan memaksakan juga. Misalnya udah tahu kitanya pinter bisa lulus tepat waktu gitu ya. Tapi menunda-nunda untuk lulusnya nanti aja dengan kayak leha-leha tadi udah terlena gitu, nggak usah ngapain gitu. Mendingan lulus tepat waktu, habis itu ya cari kegiatan yang lain yang bisa mengasah soft skill misalnya dan lain sebagainya. Pokoknya ya hai, parah loh. Ya Allah udah senyum kok parah. Lanjut. Oke, hai teman-teman. Kenalin, nama aku Amirul. Nama Saya siapa? Robert. Saya Yopi, donatur kampus. Ketahuan lah ya sekarang kita mau bahas apa. Ya betul banget, kita mau bahas tentang kenapa sih orang-orang lulus kuliahnya lama. Tapi gue nggak termasuk ya, karena gue ya lulus kuliahnya 3,9 tahun gitu kan. Fase terpenting adalah bagaimana kita mengembangkan karir. Ingat kata Abraham Lincoln, ketika kita diberikan 6 jam untuk menebang pohon, 4 jam buat ngasah kapak. Ngasah kapak saya bukan 4 jam, bertahun-tahun. Ayo lanjut. Tar dulu deh, jadi lo kan harusnya 7 tahun ya. Lo jadi berapa? Apanya? Lulusnya? Pasnya berapa deh? Bungkus. Ya udahlah ya, Nanti. intermezzo. Oke. Boleh langsung. Pernyataan pertama, kurangnya kemampuan manajemen waktu sering menjadi faktor utama yang membuat mahasiswa lulus tidak tepat waktu. Setuju atau tidak setuju? Menurut lo? Salah, nggak setuju. Kenapa? Kan gas. Ya jawab dulu aja lo. Jawabanmu apa? Ngeyel Kalau banget lah. aku, ya. Saya enggak. Jawab ya ini kenapa ya? Kenapa kok manajemen waktu jadi alasan untuk enggak? Karena itu kita menyalahkan orang lain ya, kita cenderung blame, bukan orang tapi waktu yang kita salahkan. Waktu saya 24 jam, waktu dia 24 jam, waktu kita semua dunia ini 24 jam tuh dalam sehari. Seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, dan 29 dan 30, semua sama. Jadi bukan manajemen waktu yang salah, tapi manajemen diri. Bagaimana kita berarti nggak bisa memanage diri kita? Pagi kita ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain, besok mau ngapain, 3 hari ke depan mau ngapain? Itu yang salah. Jadi diri kita yang salah, bukan waktu. That's it. Oh gitu. Sebenarnya persepsi gue sama kayak lo, berarti ya kita cuma beda aja waktu dan diri ya. Pemahaman kita yang mungkin beda kali ya. Pemahaman kamu yang harusnya ngikut saya. Iya betul banget. Aduh, gue kali ini kalah dong. Mohon maaf teman-teman. Karena gue beranggapan sama kayak dia. Jadi maksud gue manajemen waktu adalah ya karena waktu kita sama. Ketika ada orang yang bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik, ada orang yang nggak bisa, ya berarti waktunya aja gitu yang kurang di manage dengan baik. Tapi ternyata kayaknya lebih tepat jawaban Mas Yopi deh. It's okay lah, lanjut aja Mbak. Oke, next. Oke. Pernyataan kedua, keterlibatan dalam kegiatan organisasi kampus dapat menyita waktu belajar sehingga memperlambat kelulusan. Nggak setuju aku. Nggak setuju juga. Karena menurut aku bergantung tadi kan manajemen diri kita gitu. Kalau emang kita mau berorganisasi ya pilih yang sesuai sama diri kita gitu. Dan waktu belajar sama waktu organisasi itu waktu yang berbeda sih, bukan waktu yang sama. Ada kuliah yang belajarnya pagi, Betul. organisasi ada yang organisasinya sore. Ada kuliah yang belajarnya siang, organisasi ada yang pagi. Ada yang kuliah belajarnya sore, ada organisasi ada yang pagi, ada yang siang, bahkan ada sampai malam. Dan itu semua adalah tentang fokus, bukan tentang organisasi. Karena organisasi itu sangat penting sebenarnya buat perkuliahan. Kalau kamu nggak ikut organisasi, coba deh kamu atau kalian semuanya cek di tempat kerja kalian masing-masing, atau kalian coba keluar gitu. Orang-orang tuh lebih prefer ikut organisasi atau enggak. Dan soft skill itu yang lebih penting dan itu ditemukan di organisasi, bukan di ruang kelas. Betul. Sebenarnya di ruang kelas sih bisa, tapi That's a hard lebih skill. banyak. Of course, lebih banyak di luar gitu. Oke. Next. Menurut kalian penyebab lulus tidak waktu apa aja? 1. Manajemen diri yang kurang. Boleh. 2. Ada target yang harus dicapai. Penyelamatan diri dong. 3. Terlena. Cukuplah 3 itu aja. Saya jelasin ya? Oh, nanti ya jelasin ya. Panjangan. Jelasin nggak? Gak usah panjangan. Gua mau jawab ini. Iya.
Jadi sebenarnya kalau secara spesifik saya nggak tahu ya, karena alhamdulillahnya saya lulusnya tepat gitu. Saya di waktu yang tepat. Dia tepat waktu, saya di waktu yang tepat. Ya itulah ya gitu. Tapi kalau saya ngelihat dari berbagai macam orang ya di sekeliling saya gitu yang dia lulusnya lebih daripada seharusnya, itu karena salah satunya dia tidak bisa menyesuaikan diri. Poinnya gitu. Karena ada banyak juga yang dia tuh ngerasa salah jurusan tapi tidak ambil tindakan gitu loh. That's true. Jadi kayak ngerasanya aku salah jurusan nih, terus kedepannya aku harus gimana? Apakah dia harus menyesuaikan diri dia dengan jurusan dia atau dia cut aja dari sekarang gitu, cari jurusan yang baru, kira-kira gitu kan? Ada juga beberapa yang bisa pindah jurusan ya, Bisa. tapi nggak semua. Masih di awal ya. Nggak semua juga gitu. Nggak semua. Tiba-tiba kamu teknik mesin mau pindah ke kedokteran, nggak bisa juga kan? Gitu. Nah itu dicek dari awal gitu. Kalau sebenarnya lebih bagus sih dari sebelum masuk, dari pas milih jurusannya, jangan sampai semakin dini semakin baik. Betul gitu, karena ya pokoknya agak susah lah itu. Saya tuh jadi tempat curhatnya orang-orang yang ngerasa salah jurusan gitu lah, tapi dia tidak bisa menyesuaikan gitu loh. Jadi dia kayak ya udahlah jalanin aja gitu poinnya. Akhirnya tadi kata-kata Mas Yopi yang terakhir, terlena. Nah udah terlena udah, apalagi ketika misalnya di pas skripsian abis itu ngerasa dosennya agak berat gitu ya, tapi dia saya jelasin nggak boleh, panjang banget. Ya kan, gua nggak dari sudut pandang luar, lo kan yang mengalami. Lanjut Pak, lanjut Pak. Lanjut ya, pernyataan selanjutnya, lulus tepat waktu sering dianggap sebagai indikator kesuksesan akademik karena menunjukkan kemampuan manajemen waktu dan kedisiplinan yang baik. Enggak, salah, setuju. Enggak juga sih, nggak setuju aku juga. Saya asdos 3 mata kuliah, IPK saya bagus, saya lulus 15 semester. Saya sudah di semester ke-15 teman-teman semuanya. Saya ujian komprehensif itu di semester ke-14. Di ijazah saya lulus 6,6 tahun kalau nggak salah. Di ijazah saya. Mantap ya, angka cantik 66. Tapi 7 tahun sebenarnya. Kalau untuk sampai di wisuda ya. Dan saya asdos 3 mata kuliah dulu. Yang pertama agama Islam. Yang kedua adalah etika politik. Yang kedua etika politik, yang ketiga adalah filsafat. Oke, mantap. Aku sih nggak setuju ya, karena kesuksesan itu nggak diukur dari IPK doang gitu, nggak diukur dari lulus tepat waktunya doang gitu. Banyak juga kok mereka yang lulus tepat waktu, IPK gede tapi nganggur. Ada riset di salah satu kampus di Amerika bahwa kalau nggak salah Harvard Business Review ya yang riset bahwa 85% penyumbang kesuksesan adalah soft skill. 15%-nya hard skill. Dan 85% yang soft skill penunjang kesuksesan ini, itu yang paling besar faktornya adalah skill komunikasi. That's true. Nggak ada di situ skill pelajaran. Ya mungkin kalau misalnya mau dilihat dari sudut pandang lain ya, jadi aku sering dengar juga gitu, IPK lulus cepet itu tuh bisa jadi kunci, sedangkan bertahannya kita di satu pekerjaan itu bukan itu, tapi soft skill yang tadi ya. Dian Sastro ilmu politik. Betul. Raditya Dika ilmu politik UI. Dia bahkan sampai ke Australia kuliahnya. Dan lihat mereka semuanya jadi orang sukses di bidangnya masing-masing. Jadi intinya poinnya ada yang penyanyi luar biasa, jadi anggota dewan. Ya ada lah. Kita nggak lagi deh. Ya terus next. Pernyataan selanjutnya, lulus tepat waktu selalu lebih baik daripada yang lulus terlambat dalam beberapa kasus. Misalnya, mahasiswa yang memperpanjang studi justru lebih siap menghadapi dunia kerja. Nggak setuju ya. Aku juga nggak. Karena sebenarnya untuk lulus tepat waktu tuh baik loh. Maksudnya yang 8 semester nggak nyampe itu 3,5 tahun itu tuh baik banget, itu bagus banget. Karena lo punya kemampuan lebih, lo punya keseriusan lebih, dan bukan berarti orang yang lulusnya lebih lama itu tolol, nggak juga gitu loh. Karena mereka punya keseriusan lebih juga di bidang yang lain bisa jadi.
Nah, jadi faktor penentunya adalah bagaimana mereka tuh lebih bisa mempersiapkan untuk masa depannya masing-masing. Contoh, saya memutuskan, bukan saya, misal contoh si A memutuskan untuk lulusnya tepat waktu karena dia mau lanjut studi profesi seperti itu. That's good, itu bagus banget. Ada si B memutuskan untuk lulus, saya harus lulus di nanti semester 12 maksimal karena saya harus membangun sebuah bisnis yang memang udah saya impikan sejak awal dan di saat mahasiswa. That's good, itu bagus, dan semua itu adalah sebagai atau penilaian dari preferensi masing-masing. Dan sekarang tentukan pilihanmu, karena ingat kata Abraham Lincoln yang tadi saya bilang, 4 jam dulu dia ngasah kapak, baru 2 jamnya nebang pohon. Apa maknanya? Kita langsung mengasah kapak? Oh enggak, kita semua harus apa? Mempersiapkan. Oke? Prepare. Lo mau ngapain? Oke? Lo mau apa yang mau lo lakuin gitu. Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Itu dari saya. Quotes-quotes yang lainnya nanti saya jelaskan. Lanjut. Ya intinya sebenarnya sesuai sama plan kita sih. Ya kita lihat aja kondisi kita seperti apa gitu. Jangan memaksakan juga. Misalnya udah tahu kitanya pinter bisa lulus tepat waktu gitu ya. Tapi menunda-nunda untuk lulusnya nanti aja dengan kayak leha-leha tadi udah terlena gitu. Nggak usah ngapain gitu. Mendingan lulus tepat waktu, habis itu ya cari kegiatan yang lain yang bisa mengasah soft skill misalnya dan lain sebagainya. Pokoknya ya bergantung sama plan kamu lah, kamu mau kayak mana. Jangan ikut temen, kira-kira kayak gitu. Karena kadang-kadang kayak gitu juga sih, gara-gara temen lulusnya lambat, udahlah saya ikut dia aja gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi ya seperti tadi yang sudah disampaikan sama Coach Yopi lah ya gitu. Ya planin aja mulai dari sekarang kamu mau jadi yang seperti apa. Lanjut aja Mbak. Next. Pernyataan selanjutnya, lulus tepat waktu memberi keunggulan kompetitif di dunia kerja karena menunjukkan mahasiswa siap memasuki dunia profesional lebih cepat. Enggak juga, saya juga. Di beberapa kasus kita lah ya, atau bahkan di teman-teman kita di bisnis lain yang justru malah tidak memilih fresh graduate gitu loh. Karena apa? Karena dirasa belum layak. Bukan berarti tentang kemampuan. Ingat, lo kuliah itu untuk mengembangkan diri. Ingat, bagaimana personal growth yang harus lo tumbuhin, bukan ijazah growth. Ijazah saya belum pernah pakai sampai sekarang. Lanjut. Sama. Itu menurut saya. Sama ijazah kami di sini nggak ada yang kepake sih kayaknya. Belum ya. Siapa tahu nanti buat S2. Oh iya. Maksudnya untuk masuk ke sini loh, bro, gitu. Kayaknya nggak juga sih. Lanjut aja lah. Udah lengkap tadi sama Coach Shop. Lanjut terakhir ya Mbak ya. Oh ini terakhir? Iya terakhir. Pas di awal kuliah pernah nggak menargetkan untuk lulus tepat waktu? Of course, that's good. Wait, yeah. Siapa dulu? Aku dulu nggak pernah kepikiran melulus berapa tahun ya. Karena yang aku tahu ya bisa nggak bisa lo lulus 4 tahun gitu. Tapi nggak ada target kayak 3,5 tahun, 3,9, 4 lebih itu nggak ada. Justru aku dulu malah dibantu mikir sama dosenku. Karena dosenku baik banget ya. Jadi dia bantuin aku. Siapa namanya? Namanya Bu Indah Listiana. Terima kasih Bu Indah Listiana. Makasih banget lah Bu Indah Listiana kalau Ibu nonton dosen ini. apa? Senang banget aku dulu dia Kaprodi. Sorry dia Sekjur. Sekjur di jurusan? Di jurusan Jurusan agribisnis. apa? Jurusannya agribisnis. Universitas Lampung, Fakultas Pertanian. Makasih banyak Bu, aku disupport banyak banget sama dia. Serius banget. Oke, lanjut. Makasih banget. Nah, aku dibantu sama Bu Indah ini untuk bisa lulus 3,5 tahun. Tapi dibantu akunya yang ngeblenyon. Oke, ngeblenyon. Jadi mohon maaf Bu Indah, mohon maaf banget gitu. Ada banyak lah peristiwa di semester 7 menjelang semester 8 itu yang ngebuat aku down. Jadi akhirnya ya menyelesaikan di akhir-akhir semester 8. sebelum 4 tahun. Oke. Saya berarti ya. Okay. Di awal saya punya target maksimal semester 10 atau 5 tahun. Ini serius loh. Saya punya target 3,5 sampai semester 7 sampai 10 semester. Saya harus sudah selesai. Tapi saya punya target lain yang harus saya tuntaskan. Apa tuh? Saya dulu berikrar di depan GSG Universitas Lampung. Pas saat semester 2, enggak semester 3, itu di depan kita ngelingker teman-teman di kampus ilmu pemerintahan Universitas Lampung, ada beberapa teman-teman saya bestie aja ngelingker. Saya berikrar di situ bahwa saya harus mencapai 3 hal sebelum saya saya lulus. Apa tuh? Yang pertama saya harus punya properti di kota di Bandar Lampung. Karena saya dari kampung. Mantap ya. Saya dari kampung, jadi saya harus punya aset properti di Contohnya kota. Apa properti? Ya tanah, ya rumah. Oh ya, siap, gitu, boleh.
Tuh, properti. Yang kedua, saya harus beliin bapak saya mobil. Mantap ya Le. Baik banget jadi anak Karena dulu saya nggak boleh kuliah. dan nggak ada keluarga yang punya mobil. Oh ya, buat Iya. nolong juga lah ya kira-kira. Buat nolong-nolong orang lah ya Ya kira-kira. intinya itulah, dia harus punya andil buat orang tua. Siap. Yang ketiga ini yang bikin agak lama. Apa tuh? Yang ketiga saya harus sudah menikah sebelum wisuda. Akhirnya Akhirnya saya berapa jenjang waktu antara lo nikah sama wisuda? Jadi akhirnya saya Februari 2022 saya kompre. Di saat itu juga saya kenal dengan perempuan. Oke. Terus akhirnya saya menikah di September 2022. Oke, lo Saya wisuda. menikah, dan saya wisuda di Novembernya, 2 bulan setelah saya menikah. Wede, dalam kondisi udah. Udah punya istri. Jadi karena dari awal saya berpikir saya harus foto wisuda dari istri saya gitu. Wede. Gitu. Mantap. Ini kayak plan yang nambah ya, Pak. Gitu. Tadinya kan lo kepikirannya kan semester 2, semester 3 kan? Saya tuh kepikiran untuk lulus semester 7 sampai semester 10 paling enggak. Itu tuh saya SMA sebelum masuk gitu kan. Setelah saya masuk, saya ngeliat kampus dan akhirnya saya tulis 3 mimpi itu. Jadi saya berketiga mimpi itu sebelum saya wisuda. Gitu. Itu Oke. diri Siap. saya. Ingat teman-teman semuanya, nggak penting omongan orang, nggak penting apa pilihanmu sebenarnya ya. Jadi kalau kamu berpikir kamu ragu atau apapun itu, saya punya mentor, saya mengaku-ngaku sebagai muridnya, padahal dia udah meninggal. Namanya Henry Ford, dia itu founder Ford Motor. Teman-teman searching aja di Google banyak banget. Dia pernah bilang bahwa kalau kamu berpikir kamu bisa, maka kamu benar. Kalau kamu berpikir kamu nggak bisa, maka kamu juga benar. Tergantung kamu mau pilih yang mana. Kamu berpikir kamu bisa jadi sehingga kamu punya kemungkinan untuk kamu bisa dan itu benar, atau kamu berpikir kamu tidak bisa dan kamu akan menyia-nyiakan waktu hidupmu. Itu kata Henry Ford. Jadi yang paling penting adalah bukan hanya tentang mengplan tentang pendidikan perkuliahan, tapi apa planmu untuk masuk kampus, wahai adik-adikku semuanya. Jadi kalau kamu merasa belum punya persiapan, ya dipersiapkan. Cari mentor yang bisa membimbing kamu. Kalau kamu udah tahu persiapan yang kurang tapi kamu nggak mempersiapkan, ya kayak mana ya? Berarti agak lah sih ya. Ya nggak agak kurang gitu. Ya agak. Karena ya apa ya? Gitulah. Ya udah tahu Udah tahu ada yang kurang, berlobang diem tapi aja. nggak ditambal gitu maksudnya. Kayak jalan gitu ya, berlobang tapi nggak Ya, ditambal. udah tahu berlobang nggak ditambal ya, menghancurkan dirimu sendiri sebenarnya. Terus yang harusnya nambal tuh, maksudnya pemerintah mengabaikan Ya, jalan diri gitu. sendiri, Aduh, saya nggak lagi bahas tolong. pemerintah. Saya nggak lagi Oke, bahas sekian pemerintah. teman-teman semuanya. Cukup ya? Ya cukup. Makasih lo ya udah dengerin. Semoga dari ocehan-ocehan yang mungkin agak ngeblenyon kemana-mana gitu, tapi ada part-part yang teman-teman bisa ambil ya. That's good. Gitu. Jadi bisa diterapin aja sih poinnya. Kalau kalian suka konten yang seperti ini, komen aja konten seperti ini terus Kak, atau bahas yang lain. Atau kalian pengen konten yang seperti apa, tulis di kolom komentar. Kak, saya mau konten yang seperti ini dong. Nanti kita akan, insya Allah nanti kita akan skemakan supaya konten-konten bisa tersajikan buat kalian. Thank you. Thank you. Ya. Thank you. Bye.